Terus kami ada tinggal dalam hadirat-Mu, dan napas kami merupakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam menikmati berkat firman Allah. Kami menanti, kami menunggu pesan Tuhan buat kami di tahun 2025 ini. Sebab kami tahu tanpa tuntunan Tuhan kami seperti orang buta yang berjalan di tengah dunia yang semakin gelap ini. Kami amat sangat menantikan terang firman-Mu, karena firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, itulah yang akan menjadi kompas, itulah yang akan menjadi penuntun, itulah yang akan mengarahkan hidup kami di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Come to this place, datang ke tempat ini Tuhan. Full hour with your power. Penuhi kami dengan kuasa-Mu pada pagi ini. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, tapi mulai tahun ini kami akan jadi orang Kristen yang luar biasa, baik di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap terima berkat firman Tuhan di awal tahun baru 2025 ini, bersama-sama kita berkata amin. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali kalau kita masih bisa berjumpa di ibadah awal tahun baru 2025 ini, saudara. Ya, perjalanan hidup kita yang kita sudah lewati di tahun 2024, ya, itu biarlah menjadi satu histori, satu sejarah, satu cerita buat kita, supaya di tahun 2025 ini maunya kita, apalagi maunya Tuhan, supaya kita mengalami namanya naik tingkat, saudara, next level. Ya, saya nggak mau saudara dan saya kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi saya mau supaya di tahun 2025 ini saudara mengalami peningkatan. Ya, dalam hal apapun saudaraku, kita mengalami peningkatan yang luar biasa bersama-sama. Saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan Happy New Year, ya, selamat tahun baru buat kita semua. Ya, kita sudah merayakan Natal, saudaraku. Ya, puji Tuhan, Natal gereja kita bisa berjalan dengan baik, saudaraku. Tolong KL, ya, papanya di depan aja, KL-nya, ya, baik. Nanti papanya gantiin saya ya, duduk di depan aja, ya. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasihi, ya, kita bersyukur gereja kita tahun ini, tahun 2024 bisa merayakan Natal, ya. 22 bahkan ibadah Natal 25 Desember, puji Tuhan. Bahkan pada waktu kita merayakan Natal pada tanggal 22 Desember, saudaraku, itu yang hadir kurang lebih dari 200 ya. Coba, mana ada Pak Agung nggak? Pak Agung hadir berapa orang pakai checker? 200 lebih, puji Tuhan, ya, luar biasa, ya. Mungkin saudaraku, saya bilang sama ketua panitia Ibu Yani, mungkin kalau tahun depan ya, mungkin kita nggak bisa lagi di gereja Bapak Ibu, mungkin kita harus sewa, atau mungkin kita harus sewa satu tempat, ya. Ya, kita doakan, karena saya percaya, ya, bahwa apa yang menjadi kerinduan hati kita, kalau itu benar, Tuhan pasti akan buka jalan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, saya mau katakan di depan Bapak Ibu saudara semua, bahwa Natal kita kemarin 2024, ini menurut saya, ya, ini menurut saya penilaian saya Bapak Ibu, ya, bahwa Natal yang kemarin itu adalah Natal yang terbaik. Amin, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa loh saudara, ya, ya, acaranya, ya, ada tampilan, ya, dan semuanya itu nggak perlu dipanggil ke depan, semuanya itu udah ada step manajernya, ada yang udah ngatur. Jadi pujian penyembahan, lalu kemudian ada tampilan, ya, ada drama, saudaraku, 3 orang majus, dan saya pikir 3 orang majus itu cocok sekali ya, jadi 3 orang majus ya, ya Bapak Ibu ya, ada Maria dan Yusuf. Siapa jadi Maria dan Yusuf? Waduh, ini kita
impor dari Timur Tengah Bapak Ibu ya. Cocok banget Yusufnya ya, Marianya, saudaraku 3 orang majus Bapak Ibu ya. Lalu ada dance ya, gabungan tarian dari anak youth ya saudaraku. Ada nyanyi saudaraku, solo, ada tampilan, ada candlelight segala macam. Waktunya juga pas banget, nggak lebih dari 2 jam lebih saudaraku ya. Wow, semua yang hadir, mereka bilang begini sama saya, Pak Yusuf Kurnia, baru kali ini saya ikut Natal di gereja Pak Yusuf, ini yang terbaik. Ya, pesan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, firman Tuhannya juga tajam, temanya The Greatest Love saudaraku. Wow, luar biasa. Ya, padahal Bapak Ibu paginya sempat hujan. Betul Bapak Ibu? Paginya sempat hujan ya. Kita ada tim doa keliling, kita doa keliling Bapak Ibu dengan koordinator doa. Ya, panitia juga berdoa tiap hari Bapak Ibu, dan puji Tuhan. Ya, menjelang siang saudaraku, Tuhan berikan cuaca yang cerah ya sampai selesai. Amin, luar biasa. Ya, konsumsinya lumayan, ada Hendrawan, ada hoka-hoka bento Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti tahun 2025 konsumsinya lebih dahsyat lagi. Bahkan Bapak Ibu ada hadiahnya Bapak Ibu ya. Ada hadiah door prize tanggal 22 bahkan tanggal 25. Dan memang saudaraku ya, biasanya yang puncak-puncaknya itu selalu diserahkan kepada saya saudaraku ya. Di tanggal 25 mana ada Winnie? Ada Winnie, mana Winnie? Ya, mereka udah bingung Bapak Ibu, ini ada 3 orang waktu tanggal 25, siapa yang dapat hadiah? Tiba-tiba saya ditodong untuk maju ke depan Bapak Ibu. Ya, spontanitas. Lalu saya bilang sama mereka untuk buka dompetnya masing-masing. Siapa yang dapat hadiah utama di tanggal 25? Oh, Ibu Sri Kartika Dewi. Saya mau tanya, Ibu Dewi tegang gak waktu itu? Waktu suitan ya gak? Hah? Kaki sempat lemes. Wow, tapi nggak sebanding dengan hadiah yang diterima ya enggak. Belum lagi waktu door prize tanggal 22 ya, kita undi satu-satu namanya ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum beruntung, jangan kecewa ya, masih ada tahun 2025 ya. Pak Yopi sempat maju ke depan. Waktu itu saya bilang, siapa yang punya tai lalat baik di pipi, di hidung maupun di bibir? Pak Yopi maju, kotanya udah ada Pak, ya udah ada 2 orang yang kalah cepat, ya. Itu spontanitas Bapak Ibu. Tiba-tiba saya minta yang punya tai lalat, saya minta yang punya apa ini udel-udel ya saudaraku ya. Pantesan yang maju itu yang punya udel-udel lebih dari 2, itu memang bandel-bandel orang ya saudaraku ya. Siapa yang punya udel-udel lebih dari 2 Bapak Ibu ya? Hah? Itu bandel-bandel itu biasanya Bapak Ibu ya enggak. Tapi saya percaya di dalam Tuhan kita sudah diberkati, dipulihkan. Amin saudaraku ya. Nah, itu kadangkala semua menjadi satu perekat sehingga acara prenatal kita kemarin sukses, sangat luar biasa. Kalau ada kekurangan ya maklumlah. Jangankan kita gereja yang sederhana ini, gereja yang besar pun juga saya sudah banyak ngikuti, masih ada kekurangan di sana sini. Tapi puji Tuhan ya, beberapa kalau saya mau undang teman-teman saya mungkin nggak muat gereja kita Bapak Ibu. Makanya saya nggak undang-undang teman-teman saya, hanya 1, 2, 3 orang aja saya undang Bapak Ibu. Kalau saya mau undang, karena saya kan ketua jaringan doa Banten Bapak Ibu. Kalau saya share mereka, waduh, Bapak Ibu pasti Yani Fajar ketua panitia akan bingung, kepala bingung sebab konsumsinya Bapak Ibu ya kak. Makanya saya nggak ngundang-undang teman-teman saya Bapak Ibu. Ya saya keep Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan, konsumsi cukup ya Ibu Yani. Puji Tuhan. Ada Bapak Ibu yang tidak mendapat konsumsi, ada nggak? Kalau nggak ada nanti minta ditraktir sama ketua panitia ya, secara khusus ya. Makan di warungnya Ibu Ai Bapak Ibu, atau di Gibran ya, atau di tempat yang lain. Nah saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ini semua terjadi karena saya mau katakan, karena kita kompak, karena kita sehati, karena kita berdoa. Makanya 2024 saya katakan banyak doa dan banyak doa. 2025 pesan yang sama juga ditujukan kepada kita, banyak doa dan banyak doa. Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Dan biarlah jeripaya saudara yang sudah menabur, donasi, yang sudah ambil bagian, waktu, tenaga dan sebagainya, saya doakan jeripaya Bapak Ibu tidak sia-sia. Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda dan kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Bahkan saudara tahu tanggal 25 Desember kemarin ada saudara-saudara kita yang dibaptis. Nah, saya mau minta bangkit berdiri. Yang sudah dibaptis boleh berdiri dengan hormat. Siapakah yang sudah dibaptis? Oh, baru satu orang. Oh, silakan. Siapa lagi? Oh, puji Tuhan. Sebelum duduk kita berikan aplaus tepuk tangan. Selamat bergabung di GSPD Philadelphia. Johan, emak, Cusilawati, saya kasih nama baptisan buat emak. Tapi rahasia, nanti ya emak ya. Ketika nanti emak terima sertifikatnya ya enggak. Selamat untuk Kianto dan selamat juga buat Stephen siapa? Stephen ya. Puji Tuhan. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti mereka akan terima surat baptisan. Nanti akan dipandu oleh Pak Willy ya, puji Tuhan. Dan surat baptisan ini bisa dipergunakan makan di KFC, McDonald's, Starbucks gratis. Tapi dengan catatan saudara mesti rogoh kocek sendiri ya. Oh haleluya. Ini sudah terdaftar di sorga. Amin. Berarti kalau nanti saudara kembali ke sorga, ketemu malaikat, kasih lihat surat baptisan dari pendeta Yusuf Kurnia. Pasti langsung dikasih jalan pintas Bapak Ibu. Langsung tanpa harus lewat antri-antri lagi ya enggak. Nah, saya berdoa Bapak Ibu ya, tahun 2025 ini tahun apa saudara? Ya, ada banyak orang bilang tahun ini, ada banyak orang bilang tahun itu. Bahkan orang Tionghoa, sebentar lagi kita Imlek saudaraku. Nanti tahun 2025 ini tahun apa saudaraku? Tahun ular kata dia enggak. Wow, kalau ular itu serem Bapak Ibu ya enggak. Tapi saya mau katakan kepada saudara ya, kalau kita di dalam Tuhan, tahun 2025 adalah tahun kemenangan buat kita. Yang percaya berikan tepuk tangan. Amin saudaraku. Tahun 2025 saudaraku, saya mau katakan adalah tahun penuaian buat saudara. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita semua jemaat keluarga besar Philadelphia, supaya kita sama-sama menuai. Kenapa kita menuai saudaraku? Karena kita sudah menabur sebelumnya. Saudara sudah menabur ya di tahun 2023, tahun 2022, tahun 2024. Dan Tuhan katakan kepada saya pada pagi ini, dan saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tahun 2025 adalah tahun saudara untuk menuai. Katakan, saya akan menuai. 3, 2, 1. Sekali lagi dengan suara yang lantang. 3, 2, 1. Yes. Apa yang saudara katakan, apa yang kita katakan, itu yang kita akan alami. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudaraku, saya rindu mendorong saudara dan kita semua. Dan saudara adalah anak-anak rohani saya Bapak Ibu, bahwa tahun 2025 adalah tahun saatnya kita akan menuai. Bayangkan saudaraku, ya enggak? Kita boleh melihat bagaimana perjalanan hidup kita hari lepas hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun saudaraku. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sudah berkata, saya capek, saya letih, banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan. Kadangkala saudaraku di depan kita rasa-rasanya gelap. Saya mau ngapain ya, saya mau apa ya, saya mau ini. Kadang-kadang itu cuma hanya kepikiran saja saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara yang hadir pada pagi ini. Berbahagialah engkau yang hadir pada pagi ini. Kenapa saudara? Karena ada pesan Tuhan secara spesifik buat kita semua, bahwa saudara dan saya, kita semua saudaraku, bahwa di tahun 2025 ini kita akan bersama-sama, kita akan menuai. Bukankah Alkitab mengatakan jeripaya saudara di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia? Saudaraku, tenaga, waktu, apapun yang saudara sudah tabur, ini waktunya bagi kita, bahwa tahun ini, tahun 2025, kita akan menikmati bersama-sama, kita akan menuai bersama-sama saudaraku, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Saudara bisa katakan amin? Saudara yang bisa katakan, yang percaya bisa katakan haleluya saudaraku. Oleh sebab itu mari, ini semua akan terjadi buat kita saudaraku. Ini semua akan kita alami dalam hidup kita di tahun 2025 ini, apabila saudara dan saya ikuti apa yang saya katakan kepada saudara. Saya akan ulangi, ikuti apa yang saya katakan kepada saudara, ikuti apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu keluarga besar Philadelphia Family. Kenapa saudaraku? Karena apa yang saya sampaikan itu yang saya dapatkan dari Tuhan.
Saudara bisa katakan amin? Saudara bisa katakan haleluya? Inilah pergumulan saya sekian lama, saudaraku. 2025 ada 20, ada 25, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu, 2025 ini adalah bukan sembarang tahun buat kita. Walaupun mungkin bagi sebagian orang di sana, wow, 2025 gelap, 2025 nggak tahu apa yang akan terjadi, 2025 waduh ekonomi akan semakin lesu, ini itu, banyak terjadi PHK, banyak terjadi ini itu dan segala macam, daya beli masyarakat semakin menurun, kelas menengah turun menjadi kelas bawah. Itu kacamata dunia. Saya mau katakan, itu perkiraan profesor-profesor ekonomi yang ada di dunia. Tapi kalau saudara tanya profesor yang ada di sorga, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari saudara, ya, saya rindu supaya mulai minggu pertama di tahun 2025 ini kita bukan lagi jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita bukan lagi jadi orang Kristen KTP, saudaraku. Kita nggak mau jadi orang Kristen yang ya udahlah tiap minggu ke gereja, panasi bangku gereja, habis itu pulang dan sebagainya. No, tidak. Bahkan gereja-gereja sekarang yang ngalami lawatan Tuhan, gereja-gereja ngalami zaman Tuhan yang dahsyat. Tuhan lagi sedang menampi kita, saudaraku. Ibarat kata begini, Tuhan lagi sedang ubek-ubek kita, saudaraku. Ibarat kata kalau saudara mau bangun pagi susah, Priscilla, Timo kadang-kadang susah bangun pagi, mamanya atau saya, "Hei bangun, weh, udah jam berapa?" Kira-kira Tuhan seperti itu kepada kita saat ini, saudara. Dia mau bangunkan kita. Dia mau ibarat kata kalau kita nggak bangun, mungkin bila perlu kita disiram air sama Tuhan supaya kita buru-buru kita bangun, kita wake up, saudaraku. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi ini. Pesan firman Tuhan di minggu pertama di tahun 2025. Ini saya doa loh Bapak Ibu. Saya tanya sama Tuhan. Padahal saya sudah siapkan khotbah yang menurut pemikiran saya, itu saya sudah siapkan. Tapi tiba-tiba waktu tengah malam Tuhan bangunkan saya. Dan tiba-tiba sepertinya roh Tuhan bicara sama saya untuk saya sampaikan hal yang lain Bapak Ibu. Nah saudaraku, untuk mengalami itu saudara, untuk supaya kita dan kita semua sebagai anak Tuhan, apa sih maunya Tuhan di tahun 2025 ini? Apa maunya Tuhan untuk saya lakukan di tahun 2025 ini? Ayo kita lihat, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kita. Nah yang pertama saudaraku, dalam poin yang pertama, bagian yang pertama saudaraku, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya tanya sama Tuhan, why? Kenapa Tuhan? Kenapa saya harus sampai ke Matius 6 ayat 33? Ini ayat yang udah familiar, ini ayat yang udah biasa, ini ayat yang sering kita dengar. Tapi why? Kenapa saudara? Tiba-tiba Tuhan munculkan ayat ini kepada saya dan saya harus bagikan kepada keluarga besar Philadelphia. Nah, yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 sudah ditampilkan saudaraku. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, amin. Saudara dengar baik-baik. Ya, ayat pertama di tahun 2025 ini saudaraku, di minggu pertama itu jatuh kepada Matius 6 ayat yang ke-33, di mana dikatakan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita udah tahu ayat ini, bahkan saudara udah sering dengar ayat ini. Kenapa Tuhan munculkan di awal tahun 2025 saudaraku? Waktu saya baca ayat ini, dan saya mau katakan kepada saudara, ribuan kali saya sudah baca ayat ini saudaraku. Bahkan mungkin ratusan saya sudah khotbahkan ayat ini. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ayat pertama ini di tahun 2025 ini saudaraku? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Nah saudara perhatikan ya, firman Tuhan berkata Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah saudaraku, cari dahulu artinya apa saudaraku? Ya sering kita dengar prioritaskan, utamakan, nomor satukan. Yes, bisa, itu memang maksud dari arti dari ayat yang ke-33 ini. Tapi waktu saya baca pada waktu tengah malam tadi pagi saudaraku, tiba-tiba ada seperti Roh Kudus, suara Tuhan yang bicara kepada hati kita. Kenapa muncul ayat ini saudaraku? Karena ayat ini saya mau sampaikan kepada saudara, di mana dikatakan cari dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa saudaraku? Di situ ada action, di situ ada perjuangan, di situ ada usaha, di situ ada pengorbanan. Jadi saudaraku, yang Tuhan mau kepada kita untuk kita lakukan di tahun 2025 ini, supaya kita mengalami tahun penuaian, supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup ini, mulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai nanti 31 Desember 2025. Supaya kita mengalami itu saudaraku, dengar baik-baik. Artinya apa? Tuhan mau supaya mulai hari ini saudaraku, saudara ibarat kata ada sesuatu yang kita harus bayar. Ibarat kata Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar. You must pay something saudaraku. Artinya apa saudaraku? Artinya untuk kita mengalami penuaian, untuk kita mengalami berkat Tuhan, untuk kita mengalami yang namanya kemenangan, mujizat, hidup kita dibangkitkan, hidup kita mengalami namanya next level saudaraku. Maka ada sesuatu energi, ada sesuatu pengorbanan, ada sesuatu perjuangan. Sama seperti orang yang lagi sekolah Bapak Ibu, nggak mungkin dia akan naik tingkat, nggak mungkin dia akan lulus kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak ikuti yang namanya ujian di dalam sekolahnya. Begitupun juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bolehkah saya bilang begini, 2025 buat jemaat Philadelphia ini bukan tahun santai-santai buat kita saudara. Saya nggak mau saudara datang ke gereja hanya manasi bangku gereja. Saya nggak mau. Kita mau supaya kita mulai bangun, wake up, bangkit saudaraku. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau mengalami mujizat dari Allah, kalau saudara mau mengalami kemuliaan dari Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Itulah maksud dari Matius 6:33. Cari. Saudara tahu kata cari? Cari itu artinya ada usaha. Bukan kita nunggu bola, tapi kita yang kejar bola Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang maunya dilayani terus. Jangan jadi orang Kristen yang hanya bisa terima beres. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau sekarang kita menjadi apa? Prajurit. Tuhan mau saudara dan saya kita jadi tentara sekarang. Ya enggak bisa lagi. Ibarat kata 10-5 tahun yang lalu saudaraku, berapa banyak saudaraku orang Kristen dininabobokan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, kalau saudara dan saya mau mengalami tahun 2025 adalah tahun penuaian buat kita saudara. Apa jerih saudara, hasil kerja keras saudara, tahun ini Tuhan ngomong sama saya, kita akan tuai. Itu akan terjadi kalau saudara kita awali tahun 2025 ini, yaitu cari saudaraku, cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Memang ada perjuangan, ada pengorbanan. Saudaraku mesti bangun pagi, saudara mesti ibarat kata ada harga yang harus kita bayar. Jangan malas-malasan lagi Bapak Ibu. Jangan kasih kendor. Penyakit yang berbahaya untuk orang Kristen adalah malas. Dan saya gak mau itu terjadi buat kita di tahun 2025. Amin saudaraku. Berapa banyak kita seperti di dalam perumpamaan selalu kita punya 1001 alasan. Ketika kita ditanya, ayo ke gereja, aduh capek. Yuk ke gereja yuk, aduh sibuk. Yuk ke gereja, aduh lagi gak enak badan nih. Tiba-tiba kalau saudara tanya sama Tuhan, Tuhan berkati saya dong. Lalu Tuhan bilang begini, sorry ya saya juga lagi capek. Sorry kata Tuhan, Tuhan lagi sibuk, gak ngurusin kamu sendiri toh. Kira-kira apa yang saudara akan alami? Kecewa. Kok Tuhan begitu ya? Kadangkala tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Makanya tahun 2025 adalah tahun kita mengikat pinggang. Artinya kita siap bekerja Bapak Ibu. Kita jangan kasih kendor. Amin saudaraku. Cari. Ya, bahkan satu ayat saya mau bagikan kepada saudara-saudaraku di dalam Markus pasal yang ke-5. Satu contoh yang terjadi tercatat di dalam Alkitab. Markus pasal yang ke-5, ya, mulai ayat 25. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Seorang perempuan, seorang wanita sakit pendarahan 12 tahun lamanya, habis semua harta bendanya untuk supaya dia diobati, Bapak Ibu. Tapi apakah keadaannya semakin baik? No, tidak. Alkitab mengatakan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhenti pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya, kenapa dia mengalami kesembuhan, kenapa dia mengalami mujizat, kenapa dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Saya mau katakan, perempuan ini seorang yang mendengar kabar tentang Yesus, saudaraku. Waktu dia dengar kabar tentang Yesus, mulai ada semangat, mulai ada yang namanya nafas hidup yang baru di dalam dirinya, saudaraku. Bayangkan 12 tahun dia mungkin harus terkulai, terbaring lemas, Bapak Ibu, di rumahnya, Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang apa, saudara? Ketika dia dengar kabar tentang Yesus, saudaraku, apa yang terjadi? Apakah perempuan yang sakit pendarahan ini dia tunggu aja di rumah? Siapa tahu nanti ada rezeki nomplok jatuh, siapa tahu nanti ada lotre, siapa tahu mungkin ada tiba-tiba berkat jatuh dari langit. Tidak, Bapak Ibu, itu namanya mimpi di siang bolong. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudaraku, dengar baik-baik. Yang dia lakukan adalah dia mulai bangkit, dia mulai berjalan. Dia mulai mungkin merangkak, mungkin merayap, mencari Tuhan ada di mana. Ibarat kata, saudaraku, dia cari Tuhan, dia kejar Tuhan. Dan saya mau katakan, seandainya Yesus ada di neraka saat ini, maka neraka karena kehadiran dia akan berubah menjadi surga. Di mana Yesus ada, di situ mujizat terjadi. Di mana Yesus ada, di situ ada pertolongan. Oleh sebab itu, mari saudaraku, jangan cari berkat, jangan cari mujizat, jangan cari kesembuhan, tapi carilah Dia yang dapat memberikan berkat. Carilah Dia yang dapat memberikan kesembuhan. Carilah Dia yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Saudara bisa katakan amin? Nah, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya ini, saudaraku, saya bisa melihat kenapa dia mengalami pertolongan mujizat dari Tuhan. Karena sakit penyakitnya tidak pernah menghalangi dia untuk dia datang kepada Tuhan. Ini zamannya, ini waktunya tahun 2025. Jemaat Philadelphia kita nggak bisa lagi nunggu bola, saudaraku. Kalau saudara mau mengalami penuaian, kalau saudara mau mengalami kemenangan, ini waktunya kita harus mencari, bergerak. Kita harus cabut yang namanya akar kemalasan, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara bisa katakan amin. Wanita ini, perempuan ini, saudaraku, dia punya tekad yang luar biasa. Walaupun udah sakit 12 tahun, mungkin dengan susah payah, mungkin dia harus merangkak, merayap, dia mau datang kepada Yesus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di awal tahun 2025 ini, datang kepada Yesus. Bukankah Matius 11:28 mengatakan, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudaraku, jangan kita dipengaruhi oleh keadaan perasaan kita. Kadang-kala perasaan kita, pikiran kita menghalangi kita, saudaraku. Ya, mungkin Tuhan bisa pakai si A, si B, si C. Lalu Tuhan bilang, mungkin orang itu bilang, yuk kita ke gereja, yuk kita cari Tuhan. Lalu pikiran kita, perasaan kita bilang apa? Aduh capek, aduh sibuk, aduh ini itu dan sebagainya. Saya mau katakan, kalau saudara mengalami seperti itu, kalau saudara melakukan seperti itu, kalau saudara berpikir seperti itu, saya mau katakan, saudara akan ketinggalan kereta. Tuhan mau cari siapa yang cepat, dia yang dapat. Amin, saudaraku. Wanita perempuan ini luar biasa. 12 tahun dia mengalami penderitaan, 12 tahun dia mengalami kesusahan yang begitu sangat menyita energinya.
Mungkin secara ekonomi dia udah habis-habisan. Tapi itu tidak pernah membuat dia putus asa. Justru itu tiba-tiba waktu dia dengar kabar tentang Yesus, ada semangat yang baru. Dia nggak nunggu di rumah lalu bilang, Tuhan Yesus datang dong ke rumah saya. Oh tidak. Justru yang dia jemput bola. Justru dia yang cari Tuhan. Nah, saya mau Bapak Ibu belajar dari wanita perempuan ini. Ambil semangatnya, ambil energinya, ambil spiritnya pada pagi ini. 2025 saudaraku, kita mau belajar seperti perempuan ini. Pokoknya, nah kalau kata pokoknya artinya udah gak ada lagi obat Bapak Ibu. Saya mau cari Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya mau ketemu Tuhan. Saudara, Tuhan gak lihat latar belakangmu. Tuhan gak lihat dosa apa yang kau sudah lakukan. Tuhan gak lihat apabila engkau mau datang kepada Tuhan. Tuhan lihat hatimu pada pagi ini. Kalau engkau mau dijamah, kalau engkau mau dipulihkan, Tuhan lihat hatimu pada pagi ini. Dan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dosa semerah kemerji pun Tuhan sanggup putihkan seperti salju. Mari saudaraku, saya gak mau lagi saudara jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Saya gak mau saudara jadi orang Kristen yang seperti gaya bos, yang mau dilayani. Oh tidak. Sekarang kita mau layani Tuhan. Amin saudaraku. Kita mau belajar seperti perempuan ini. Dia punya tekad, dia punya semangat saudaraku. Kekurangan dia, keterbatasan dia tidak menjadi penghalang yang besar buat dia. Untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, buktinya apa? Perempuan ini mengalami tahun penuaian. Perempuan ini mengalami tahun kemenangan. 12 tahun pendarahan dia alami. Saat sentuh jubah Tuhan, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, mujizat terjadi. Amin saudaraku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ulurkan tangan imanmu pada pagi ini. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan di awal tahun 2025, angkat tanganmu. Wow, hadirat Tuhan melawat kita pagi ini saudara. Nanti sebentar ya. Yang kedua saudaraku ya, sebelum kita maju poin kedua, Matius 7 ayat 7 tampilkan Billy. Matius 7 ayat 7 bilang apa sama kita? 3, 2, 1 kita baca. 3, 2, 1. Carilah, ketoklah. Berulang-ulang kali saya katakan kepada saudara, ini Bapak Ibu, ini artinya apa? Ini artinya ada sesuatu yang kita harus action. Bukan lagi hanya omongan, action saudaraku. Tindakan. Saudara kalau ngalami tahun penuaian, kalau saudara mau ngalami tahun kemenangan, maka ini harus kita lakukan. Jangan lihat lagi ke belakang. Jangan lihat lagi saudara, oh saya gak siap, saya gak mampu, saya gak bisa apa-apa. No, tidak. Tuhan kasih saudara mata, telinga, tangan, mulut, semuanya sempurna. Saudara pernah dengar kesaksian seorang Nick Fit yang gak punya tangan, gak punya kaki. Kaki cumanya satu seperti jari tangan. Tapi dia menjadi motivator buat banyak orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Gak punya tangan saudaraku, gak punya kaki, tapi dia jadi motivator kelas dunia Bapak Ibu. Dan dia anak Tuhan. Jadi mari saudaraku, ya ini minta. Kenapa ada kata minta, cari dan ketuk pintu? Minta itu tangga pertama, cari tangga kedua, ketuk pintu tangga yang paling teratas. Jangan saudara jadi orang Kristen yang gampang menyerah. Never give up, saudaraku. Saya katakan kepada anak-anak Tuhan, bila perlu ketuk sampai jebol pintu sorga. Elia berdoa, minta hujan. Sekali belum dijawab, 2 kali belum dijawab, 3 kali belum jawab. Bila perlu 1000 kali kita berdoa sampai dijawab oleh Tuhan. Wanita pendarahan, bisa gak kira-kira waktu di tengah jalan dia bilang gini, aduh gak ada yang tolong saya, aduh gak ada yang peduli sama saya, aduh. Kalau adu-adu terus kapan saudara bisa menang? Kalau adu-adu terus kapan saudara melihat mujizat terjadi di depan matamu? Ini waktunya saudara. Jangan lihat sekelilingmu, pandang kepada Yesus. Paulus bilang apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Ikuti apa kata Bapak Ibu Gembala saudaraku. Ikuti.
Saudara bisa lihat kan buah kehidupan saya? Apakah selama ini tahun 2024 saya jadi gembala yang gembala-gembalaan buat saudara? Apakah di mata saudara saya jadi gembala yang mata duitan? Halo? Adakah di antara saudara yang pernah saya peras? Ada? Kalau ada tolong lapor ke saya. Ada? Bu Nunu? Di mata Ibu Nunu saya jadi gembala yang gimana? Mata duitan. Nanti hidung saya melar loh Bu. Ya kayak. Bukan saya banggakan diri Bapak Ibu. Saya nggak mau nanti saya melayani saudara, tapi nanti saya ditolak oleh Tuhan. Munafik saya. Saya melayani dengan hati yang tulus. Itu yang saya mau impartasi kepada saudara. Pernahkah saya membeda-bedakan, oh ini jemaat mampu, oh ini jemaat sederhana. Nggak ada kamus di pikiran saya seperti itu. Bagi saya saudara adalah domba-domba yang luar biasa. Kalau dia mampu berikan penghargaan kepada saya terima. Kalau dia jemaat sederhana, enggak apa-apa. Makanya 26 Desember saya dengan tim doa, tim diakonia, kami datangi beberapa jemaat kita yang enggak bisa merayakan Natal. Kita datangi. Mana? Me sama Rince mana? Mana? Ada Rince? Oh di atas ya. Kira Rince hilang ya kayak. Kira Rince diangkat. Rapture ya enggak? Rince itu sekarang bukan lagi Rince namanya, tapi Jamila. Iya betul Jamila. Tahu saudara Jamila? Jamila itu adalah, maaf ya jangan tersinggung Rince ya. Jamila itu adalah janda milik Allah. Jadi sekarang saudara panggil dia Jamila. Jangan marah ya, jangan. Oh, Rince nggak pernah marah sama Bapak Gembala. Dia sayang sama Bapak Gembalanya. Maka sekarang Rince saya kasih nama ya, nama yang baru Jamila. Apa itu Jamila saudaraku? Apa itu Jamila? Apa itu Jamila? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang panggilnya Jamila ya kayak. Berapa banyak sini yang Jamila Bapak Ibu? Ada nggak Jamila lagi? Nggak ada ya? Lala masih ada gandengannya ya enggak ya? Saudaraku, kita datangi jemaat kita. Mereka surprise. Saya nggak kasih tahu. Saya tiba-tiba pas sudah dekat saya telepon, suruh Ibu Gembala. Kasih tahu kita udah mau nyampe. Waktu kita sampai, kita udah siapin lilin. Sebelum kita nyalakan lilin, kita nyanyi pujian malam kudus. Sebelum malam kudus ada firman yang saya sampaikan. Karena mereka nggak bisa datang ke gereja kita karena keterbatasan. Satu lain sebab. Bahkan kita berikan semacam bingkisan Natal. Saya percaya ya beberapa saudara kita yang kita datangi, dia tidak akan pernah lupakan seumur hidup. Seperti Tuhan yang sendiri turun dari sorga. Bayangkan kita nyanyi malam kudus. Di kamar di mana saudara kita terbaring nggak bisa apa-apa saudaraku, tetesan air mata, kebahagiaan, sukacita itu tiba-tiba spontan, tiba-tiba Tuhan kasih ke hati saya Bapak Ibu ya. Maka dari itu mari saudaraku, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, kembali kepada firman Tuhan. Amin saudaraku, amin. Jangan pernah engkau gampang jadi orang Kristen yang gampang menyerah, jangan. Tantangan masalah itu vitamin buat saudara dan saya. Saudara tahu waktu saya bangun gereja, aduh ya enggak ya. 5 bulan saudaraku menyita energi. Kalau saya waktu itu bilang ya udahlah stop lah, nggak mampu segala macam, ceritanya beda. Tapi Roh Kudus bilang ke hati saya, maju terus. Jangan saudara pikir saudaraku jadi anak Tuhan itu bebas hambatan seperti jalan tol. Justru ikut Tuhan banyak tantangan. Saya mau katakan ke 5 orang yang dibaptis, jangan saudara pikir oh saya udah dibaptis, hore,
Puji Tuhan, memang kita patut bersuka cita. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara kita dibaptis, justru ketika engkau dibaptis, engkau akan hadapi tantangan, engkau akan hadapi cobaan yang berat. Tapi saya mau beritahukan kepada engkau, tidak ada istilah kata mundur, tidak ada istilah kata oh saya kecewa dengan Tuhan, tidak ada istilah kata oh saya pilih jadi orang Kristen. Tidak, justru tantangan masalah pergumulan itu adalah vitamin buat kita. Dan saya mau katakan, engkau tidak pernah sendiri. Ada kita semua saudara-saudara seiman yang akan menopang, yang akan mendoakan satu dengan yang lain. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Maka dari itu saudaraku, saya kasih resep buat saudara. Minta, cari, ketuk pintu. Bila perlu sampai jebol pintu itu saudaraku. Ya enggak. Dan saya mau katakan, Tuhan tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maka dia akan melihat mujizat pertolongan. Tuhan bukakan pintu-pintu yang saudara sedang hadapi. Tuhan bukakan pintu yang terbaik buat kita. Amin saudaraku. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir, saya akan ajak Bapak Ibu lihat di dalam satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9, saudaraku. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Saudara dengar, demikian bunyi firman Allah. Ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dengar baik-baik saudaraku, firman Allah bilang apa? Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini siapa yang ngomong? Yesus waktu datang ke dalam dunia. Dia bilang kepada orang-orang yang ada saat itu, dia bilang Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan siapa? Pekerjaan Bapa yang sudah mengutus aku, kata Yesus. Kenapa saudaraku? Karena kalimat selanjutnya berkata, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, saya mau kasih warning buat kita. Selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa sih pekerjaan Bapa itu? Apa sih pekerjaan Bapa itu? Di mana Bapa mengutus Yesus. Dan kita sekarang anak-anak Tuhan Yesus, kita lanjutkan itu pekerjaannya selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu saya dorong Bapak Ibu keluarga besar Philadelphia, ini waktunya bagi saudara untuk saudara mulai bekerja. Ada yang namanya pekerjaan secara dunia. Saudara bekerja entahkah di pabrik, entahkah di kantor, entahkah di satu perusahaan, atau saudara buka usaha di rumah, buka warung kecil-kecilan, itu bekerja di dunia. Dan kita harus lakukan itu. Tetapi ada pekerjaan tuh yang lebih dari itu saudaraku, di mana Alkitab katakan kita harus melakukan, kita harus meneruskan pekerjaan Bapa. Dan apa itu pekerjaan Bapa yang sudah dilakukan oleh Yesus, dan sekarang Yesus limpahkan kepada kita sebagai gerejanya, dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Apa pekerjaannya saudaraku? Pekerjaannya adalah kita melayani Tuhan. Amin saudaraku. Di gereja ada banyak pekerjaan. Saudara dan saya, kalau saudara punya hati, punya beban, jangan pernah kita mau hitung-hitungan saudaraku. Seringkali saya lihat ada beberapa yang kita hitung-hitungan, aduh capek lah ini segala macam. Ya gak apa-apa, pekerjaan Tuhan itu gak bisa dipaksa saudaraku. Ya enggak. Tapi kalau saudara mengerti pada pagi hari ini pesan Tuhan di minggu pertama di awal tahun 2025 ini apa saudaraku? Supaya kita melanjutkan pekerjaan yang Bapa sudah berikan kepada Yesus. Dan Yesus Tuhan Juru Selamat kita teruskan selama kita hidup di dalam dunia ini. Jangan sampai nanti saudara, mohon maaf nih, ketika kita udah gak berdaya di tempat tidur, baru saudara bilang begini, telepon Om Kurnia dong, Papa Mama mau ini, telepon Om Kurnia dong, supaya ini. Mungkin it's too late, terlambat buat saudara. Selama masih ada kesempatan Bapak Ibu, saudara mau melayani Tuhan, saudara mau berdoa, saudara mau, ibarat kata saudara mau menjangkau jiwa-jiwa, saudara mau untuk apa? Bersaksi, membawa jiwa-jiwa.
Saya katakan sama beberapa anak Tuhan. Saya katakan 2025 saudaraku, 2025 adalah tahun penuaian buat gereja kita. Amin saudaraku. Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang kita nggak tahu datang dari mana. Tapi kalau Tuhan udah kirim jiwa-jiwa, kita sebagai jemaat, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita nggak siap. Kita males-malesan. Makanya Bapak Ibu, ketika saudara diminta melayani, ada banyak 1001 alasan. Ketika saudara diminta untuk jadi WL, ada banyak 1001 alasan. Ketika saudara diminta jadi singer, ada banyak 1001 alasan. Ketika saudara diminta jadi usher, ada banyak 1001 alasan. Ketika saudara diminta jadi kolektan, ada banyak 1001 alasan. Oke, nggak apa-apa. Kalau saudara nggak mau, Tuhan bisa cari yang lain. Tapi saya mau katakan, saudara kehilangan berkat. Saudara dan saya kehilangan berkat. Berkat itu jatuh kepada orang lain. Maka saya bilang selalu sama Bu Nunu, Bu, apa yang Tuhan suruh ambil Bu. Orang lain gak mau, Ibu ambil. Bukan kita mau cari muka, bukan kita mau selalu tampil terus, bukan. Tuhan lihat hati kita yang tulus. Berarti orang yang gak mau itu dia tolak berkat. Saudaraku, Tuhan kasih PR buat kita. Ya, makanya untuk 5 orang dibaptis ini saudaraku, bisakah engkau di tahun 2025 ini engkau cari 1 jiwa dan jiwa itu mau dibaptis, jiwa yang belum dibaptis akhirnya mau dibaptis. Bisa nggak Johan? Bisa nggak Kianto? Cari 1 jiwa, bilang sama dia kamu harus dibaptis, kamu harus percaya Yesus. Dan saya mau katakan saudaraku, ya enggak, berkat yang terbesar, kebanggaan yang luar biasa ketika kita bisa bawa 1, ketika kita bisa menangkan 1 jiwa untuk Tuhan. Di sorga nanti Tuhan gak tanya berapa rumah yang kita punya. Di sorga nanti Tuhan gak tanya berapa mobil yang kamu miliki. Di sorga nanti Tuhan gak tanya uangmu ada berapa di bank. Tapi di sorga nanti Tuhan akan tanya, malaikat akan tanya, berapa jiwa yang engkau sudah berikan kepadaku. Makanya ketika Rince dia kasih tahu sama saya, Pak Gem, ibu saya, mama saya, emak saya mau dibaptis. Saya senang sekali, kata Rince. Ini doa kami anak-anak sekian tahun. Akhirnya emak mau dibaptis. Kita berikan tepuk tangan buat Jamila saudaraku. Kianto sama Stephen waktu mau dibaptis, betapa senang Tuti. Mana Tuti? Ada Tuti? Angkat tangan Tuti. Nggak kepikiran. Dulu kalau saya datang ke rumah Tuti, Kianto nggak pernah mau sapa saya, Bapak Ibu, diem aja kayak patung yang. Nggak apa-apa, saya datang. Tapi detesan doa air mata dari seorang istri. Satu saat nggak ada yang suruh, nggak ada yang ojok-ojok. Tapi Kianto dia punya tiba-tiba bilang, Mah saya mau dibaptis sama Om Kurnia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapa tahu 2025 Kianto engkau bawa 1 jiwa. Amin. Dan Tuhan berikan upah pahala yang besar buat engkau. Saudaraku, waktunya masih siang. Jangan tunggu malam. Kalau nanti udah malam, udah gak bisa lagi kita bekerja. Ini akhir zaman, the last day. Jangan nanti saudara, oh iya ya, saya nanti kalau udah tua baru melayani. Terlambat. Makanya saya selalu sama Pak Yongki. Mana Pak Yongki? Pak Yongki ada? Saya selalu sama beliau. Umur boleh tua, tapi semakan anak muda saudaraku. Saya kalau ada apa-apa angkat telepon, Pak Yong, siap Pak Gem. Pak Yong, ini ada yang kotor nih gereja, tolong dicat. Siap Pak Gem. Kadang-kala saya pikir dalam hati, aduh saya kurang ajar gak sih suruh Pak Yongki saudaraku. Padahal Pak Yongki kan tubuhnya nggak sempurna, artinya dia kan ada pengapuran di punggung. Tapi beliau nggak pernah tolak Bapak Ibu. Saya bukan banggakan dia, saya banggakan Tuhan. Beliau nggak pernah tolak. Bapak Ibu tahu 6:30 pagi beliau yang buka pintu gereja. Mana tepuk tangannya saudara?
Pak Yongki, upahmu bukan hanya besar di sorga, tapi juga besar di bumi, besar di dunia. Kita berikan tepuk tangan. Saudara, mumpung masih siang, jangan sampai terlambat. Makanya saya punya visi misi, gereja kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja kita penuh dengan mujizat, amin. Gereja kita penuh dengan berkat, amin. Kalau saudara mau diberkati, saudara mau mengalami penuaian, saudara mau mengalami kemenangan, ikut saya. Karena saya mau ikut Tuhan. Saya bukan gembala yang abal-abal. Ya, ada banyak mungkin kabar-kabar di luar sana bilang saya begini, bilang saya begitu. Saya nggak pikirin Bapak Ibu. EGP emang gua pikirin. Halo? Amin saudaraku? Ya enggak. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat buah kita saudaraku. Kalau ada orang di luar sana ngomongin gereja kita, ngomongin si A si B, kalau orang itu saudaraku bukan gereja kita, bukan jemaat kita, buat apa kita bergaul sama dia? Buat apa kita bergaul sama mereka? Amin. Kita jaga kekompakan, kita jaga kekeluargaan kita saudaraku. Kita nggak mau karena satu ragi merusak adonan. Kita nggak mau tahun 2025 gereja kita pecah. Kita nggak mau tahun 2025 saudaraku gereja kita berantem satu dengan lain. Saya nggak mau. Saya mau 2025 adalah buat kita, untuk kita sing-singkan lengan, kita bergandeng tangan, kita mau bekerja untuk Tuhan, kita mau melayani Tuhan. Bahkan apa yang menjadi ide-ide saudara, apa yang menjadi karunia talenta saudara, maukah saudara saya mohon kepada kita, maukah saudara yang punya kelebihan, maukah saudara yang punya ide-ide, maukah saudara yang punya talenta karunia, maukah saudara sumbangkan itu buat kemajuan gereja kita saudaraku. Jangan saudara lihat kekurangan. Kalau saudara lihat kekurangan gereja kita nggak ada habisnya. Jangankan gereja kita, gereja yang besar pun juga kalau saudara tahu masuk ke dalam dan lihat jeroan di dalamnya, saudara juga akan geleng-geleng kepala, ya enggak? Oleh sebab itu saya mau, apa yang menjadi talenta saudara, apa yang menjadi kerinduan hati saudara, ayo kita bergandeng tangan, kita mau bekerja, kita mau melayani Tuhan mumpung masih siang. Karena Tuhan mau bekerja dahsyat dengan kita. Nggak ada lagi kita lenggang-lenggang kangkung, leha-leha sana. Enggak saudaraku, kita mau bekerja sekarang. Kita mau melayani Tuhan. Saya mau jadi aser om, saya mau jadi kolektan, silakan daftar. Walaupun nanti Pak Willy akan atur Bapak Ibu, ya enggak. Saya minta tolong sama Helmi, Helmi tolong Koko Kurnia ya, kamu jadi mentor buat WL dan singer. Ya, karena kita punya singer, kita punya pemimpin pujian, memang mereka otodidak saudaraku. Ya enggak? Helmi ini sedikit punya skill. Ya, ayo sama-sama kita majukan gereja kita saudaraku. Bukan kita runtuhkan gereja kita, tidak. Saudara dengar ada omongan-omongan negatif buat gereja kita, kalau itu nggak benar, udah saudaraku, kita bilang sama dia, maaf ya, apa yang kamu ngomong itu nggak benar buat gereja kami. Saudara, saya mau tanya saudara, kalau orang tuamu diomongin, kira-kira kita sebagai anak marah nggak Bu Nunu? Saya adalah orang tua saudara. Kalau ada yang ngomongin saya, jelekin saya, nggak perlu kita lawan, nggak perlu kita balas, nggak perlu. Tapi orang itu kita udah anggap tahu, oh iya orang itu seperti ini ya, udah jaga jarak. Dia mau merusak, dia mau tabur kebencian, dia mau adu domba kita, dia mau hancurkan pekerjaan Tuhan. Dan saya mau katakan, orang seperti itu hati-hati, karena dia berurusan dengan Tuhan. Saya katakan sama beberapa anak Tuhan, hati-hati ya, jangan mengusik hamba yang kuurapi, kata Tuhan. Nanti ujung-ujungnya kamu akan berurusan dengan Tuhan. Kita nggak balas Bapak Ibu, ngapain kita balas? Kita doakan, kita taruh bara api di atas kepalanya, kita doakan. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia tabur, dia akan tuai dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau ke depannya kita sehati, kita kompak. Saya mau ke depannya jemaat Tuhan, kita mulai bergandeng tangan. Kita mau bekerja melayani Tuhan, meneruskan tugas yang Yesus sudah titip kepada kita. Kita teruskan. Bayangkan ya,
Kalau kita kumpul, kita nggak ngomongin orang, kita kumpul, kita bicara gimana kita majukan gereja kita yuk. Yuk kita doain, kita cari jiwa-jiwa baru. Yuk kita besuk, yuk kita bikin komsel. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu rindu rumahnya dibuat komsel, silakan lapor. Yuk kita bikin persekutuan doa. Itu baru yang positif. Bukan kita kumpul tapi kita ngomongin orang. Kita ngomongin kejelekan gereja kita. Apa yang terjadi di gereja kita nggak perlu orang luar tahu. Kalau ada kekurangan di gereja kita, kita doakan. Kalau ada kekurangan di gereja kita, ayo kita duduk sama-sama, kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya. Bapak Ibu, ya, kita memang nggak bisa menyenangkan banyak orang, tapi kita mau belajar, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudaraku. Saya katakan sama saudara kita yang dibaptis, sebelum mereka dibaptis, saya bilang begini sama mereka, masih tetap mau dibaptis nggak? Iya om. Masih ada yang mau mundur nggak? Kalau ada yang mau mundur, silakan mundur. Ada nggak? Nggak ada. Siap dibaptis, siap. Wow, saya salut. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, anak-anak rohani saya pada pagi ini, saudara masih tetap mau jadi jemaat Philadelphia? Saudara masih mau tetap jadi jemaat Philadelphia? Kalau nggak mau, silakan mundur. Sekali lagi saya tanya, saudara masih tetap mau dilayani? Mau? Mari sama-sama kita bergandeng tangan. Kita bangun kekeluargaan. Kita bangun namanya kasih Philadelphia. Kita menopang satu dengan lain. Dan kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya bangga untuk saudara. Saya bangga kepada Bapak Ibu semua. Yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Biarlah bersama-sama kita kumpul di dunia. Bersama-sama kita kumpul di sorga. Kita berikan tepuk tangan dan kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Kalau kami ada salah, ampuni kami Tuhan. Pulihkan hidup kami. Tuntun kami. Pegang tangan kami. Supaya kami tetap bersama dengan Tuhan. Bukakan mata hati kami. Selagi masih siang Bapak Ibu. Apakah saudara mau tetap setia dengan Tuhan? Apakah saudara mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Makasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan masuk perjamuan. Siapkan dirimu untuk kita menerima perjamuan. Ini adalah perjamuan yang pertama di awal tahun 2025. Saya berdoa biar perjamuan ini menjadi perjamuan yang terbaik buat kita. Karena kita nggak tahu 2025 ini apa yang kita harus hadapi ke depan. Tapi setidaknya dengan perjamuan kudus ini kita angkat tubuh dan darah Yesus. Kita serahkan hidup kita. Dan saya mau katakan 2025 adalah tahun penuaian. Saudara akan menuai yang baik. Saudara akan menuai berkat berlipat kali ganda. Karena kita sudah menabur sebelumnya di tahun 2024. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita. Amin. Mari saya undang pelayan perjamuan. Boleh maju ke depan. Bisa.
kita berlutut bersama-sama pelayan perjamuan. Kita memohon pemulihan, pengampunan kalau kita ada salah, karena kita tahu kita manusia yang gak sempurna. Kita mohon Tuhan, ampuni kami, layakkan kami sebagai pelayan perjamuan untuk kami melayani jemaat Tuhan di awal bulan Januari ini. Kalau sekiranya kami ada pelanggaran, sadar gak sadar, sengaja gak sengaja, ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan Tuhan, darah-Mu menyucikan kami, dan kami siap untuk masuk dalam perjamuan. Hamba berdoa, jemaat Tuhan yang akan terima perjamuan yang pertama ini, biar Tuhan berkati kami. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang belum keluar 2024, tapi di awal tahun ini kami menemukan jalan keluar. Kami perkatakan tahun ini adalah tahun penuaian buat kami. Terjadi pelipat gandaan. Bagi kami yang belum punya rumah, kami akan punya rumah di tahun 2025. Bagi kami yang sedang mencari pekerjaan, di tahun ini kami akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Bagi kami yang sakit, di tahun ini kami akan melihat dan mengalami pertolongan, pemulihan, mujizat dari Tuhan. Bagi kami yang sedang mengalami masalah ekonomi keuangan, di tahun ini terbukalah epata, berkat baru, anggur baru, minyak baru terbuka buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau urapi ketika hamba-Mu yang akan melayani perjamuan. Biar ketika mereka melayani umat-Mu, mereka diberkati dan jemaat juga turut diberkati. Kami melihat mujizat Tuhan akan terjadi mulai awal tahun 2025, mulai bulan Januari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Sekali lagi Tuhan, lewat perjamuan kudus membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami gak mau lihat kiri kanan, kami hanya mau datang kepada Yesus, karena Yesus satu-satunya sumber kehidupan kami. Hamba serahkan perjamuan yang pertama ini di tahun 2025 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima perjamuan, saudara dipersilakan duduk kembali. Nyanyikan pujian ini. Semua baik karena Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya dari semula. Dari semula, amin. Yes. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana, terimalah perjamuannya, the Holy Communion. Receive. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidup
dari awal, dari semula, dari semula telah Kau tetapkan Tuhan. Kau tetapkan Yes, amin. hidupku dalam tangan-Mu, Haleluya. dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah Engkau siapkan amin. bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, Semua baik, semua baik apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. semua baik, Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik. semua baik, Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Haleluya. Semua baik, Bersama-sama kita akan melewati tahun 2025 dengan kuasa, dengan urapannya. semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Berarti semua baik, semua baik. semua baik, apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, Baik, Kau jadikan hidupku berarti. semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat. Bapak Ibu sudah terima perjamuan? di dalam Yang sudah terima, saya jemput kita bangkit berdiri. semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, di tangan kananmu hosti, lambang dari tubuh Kristus. Ada firman Tuhan di hosti tersebut.
Saya doakan supaya saudara mengalami kebaikan dari Tuhan di sepanjang tahun ini. Saudara akan menuai, tidak akan letih. Saudara menabur dengan sukacita. Saudara akan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Apa yang selama ini tertutup untuk kita terbuka mulai tahun 2025 ini. Haleluya. Sembah Dia 1-2 menit. Apa yang saudara mau? Apa yang saudara mau minta sama Tuhan? Saya kasih waktu buat saudara. Oh, hadirat Allah turun di tempat ini, saudara. Sungguh saya rasakan hadirat urapan Tuhan. Apa yang menjadi permohonanmu, permintaanmu? Ketika Bartimeus ditanya sama Tuhan, apa permintaan permohonanmu, Bartimeus? Bartimeus berkata, Rabuni, aku buta, aku ingin melihat. Dan Tuhan menjawab, jadilah menurut perkataanmu. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Terpuji bagi nama Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Dia. Saudara siap? Ini adalah perjamuan kita yang pertama di tahun baru ini. Oh, Tuhan mau kita jatuh cinta kepadanya. Tuhan mau saudara falling in love, jatuh cinta kepada Yesus. Huraka barata kurasina kamarana kurasina kamar. Huyara kamarashe. Huyara kamara hurasina kamarana kai. Wira kamaranaku, senandung sorga memenuhi kita. Engkau akan dipenuhkan dengan roh. Engkau akan terima karunia-karunia baru. Oh ya harana kamara sena kama huyara kamara horana ke. Huyara kamara shina kama yara hanana kama nakarohana sena huyahana kamara nakurasina kamara nakura yara kamara nakurasina kama Yarashina kamarashina kamaranaku Shikamarana kurashina kamarana kurashina. Hallelujah, hallelujah. Huyara kamarashina kamarana kurashina kamarana Urata kamarashina kamarana kurashina kamarana kurashina Uyarana kamarashina kamarana kuryaharana Urana kamarashina kamarana kurashina Urata kamarana Yara kamarashina kamarana kurata kamarashina. Saudara angkat hosti dengan tangan kananmu. Siapkan dirimu makan minum tubuh dan darah Yesus. Lambang dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara siap? Dengarkan firman-Nya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-murid, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Sekarang kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Saudara dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, ambillah, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh duduk. Saya minta tolong meja ini bisa digeser ke situ. Saudara boleh duduk. Ini ibadah awal, waktu kita agak panjang sedikit, gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini Tuhan mau kerjakan sesuatu untuk saudara. Saya akan mengurapi saudara satu persatu. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya mau saudara jangan yang ngobrol. Nanti setelah saudara saya urapi satu-satu, saudara maju dan ambil ayat emas. Satu persatu saudara akan maju ke depan. Saya akan urapi saudara. Nanti setelah itu saudara maju ambil ayat emas yang ada di sana. Saudara mengerti? Saudara bisa ikuti apa yang saya sampaikan? Satu persatu mulai dari sebelah kanan saya, lalu di tengah, lalu yang di kiri. Saya akan urapi saudara dengan minyak yang saya bawa pulang dari Yerusalem. Waktu tahun 2022 saya diizinkan Tuhan ke sana. Dan saya doakan saudara akan terima kuasa dan urapan berkatnya di tahun 2025 ini. Kalau ada di antara saudara mengalami manifestasi, nggak apa-apa. Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan akan beracara. Bahkan nanti saudara mungkin akan terima karunia baru dari Tuhan. Saya akan doakan saudara. Oh hadir, oh Helmi, rasakan urapan hadiratnya. Saya minta tolong istri saya bantu saya ke depan, Ibu Gembala. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Boleh dari yang kanan. Haleluya. Ketika saudara diurapi, buka tanganmu dua-dua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil ayat emas. Tahun penuaian. Hallelujah.
bersuka atas